Halo teman-teman, hari ini gue mau lanjutin cerita gue yang kemarin. Tapi mohon maaf kalau misalnya gambarnya buram atau jelek. Ini gue pakai tab Lenovo, jadi kamera depannya mungkin cuman 2 megapiksel. Ini Lenovo Tab Yoga 11 nggak salah, yang ada pensilnya, yang ada pen. Jadi di Indo nggak terlalu laju penjualannya. Cuman dulu gue beli pas Samsung Tab S3 gue lagi suka nge-lag. Itu udah lama. Memorinya kecil, 4 GB RAM-nya, terus internalnya 32. Kalau yang ini RAM-nya 8, internalnya itu udah 256. Kalau untuk akses seperti lihat, saya kan buat nonton YouTube terus TikTok, kadang ada lah main game kayak Roblox segala macem, temani anak-anak main. Ini bisa. Kemarin beli yang ada pen, pikir mau ini untuk menggambar atau apa, hilang moodnya, jadi nggak kepake pennya masih ada di sini sih. Nih pennya gue taruh di belakang. Ini udah dapat stylusnya, gue taruh di belakang tab. Oke, cuman selingan aja teman-teman ya. Semoga suaranya nggak jelek. Cuman HP Samsung gua lagi cas. Biasanya pakai HP Samsung yang S22 Ultra itu juga bermasalah ya. Sinyalnya suka hilang. Jadi sementara gua nggak pakai, gua pindahkan ke iPhone 11 punya istri. Cuman gua nggak terbiasa dengan sistemnya. Jadi kebiasaan sistem pakai Android. Jadi gue lanjutin kemarin, gue cerita tentang cerita masih kecil lah ya. Ini gue lanjutin saja ya. Gue tinggal di sebuah gang. Dulu nyokap bokap beli, itu gangnya masih hutan-hutan. Sekarang sih udah lumayan ramai ya. Di gang itu nih ada cerita. Gue cerita di situ aja deh. Kan rumah gua, terus sebelahnya itu ada satu rumah lagi, pas depannya itu ada pohon ketapang. Dia ada tanam satu pohon ketapang itu gede, lebat. Sebelahnya lagi itu kayak tanah kosong, tapi ada kayak apa ya, kayak bekas WC gitu. Jadi dia hadapnya ke sebelah dalam, soalnya di sana ada rumah lagi tapi hadapnya ke gang lain, jadi WC-nya di ujung sekali. Kira-kira teman-teman dapat gambarannya nggak ya? Sebelah rumah saya ada pohon, sebelah jalan lagi ada tanah kosong, di ujungnya itu sebenarnya ada rumah tapi hadap ke gang lain. Jadi rumah itu punya WC di ujung dekat gang kami. Cuma itu dipagar pakai seng ya teman-teman ya. Jadi ada satu ketika, gua nggak tahu sih, cuman gua ingat gua waktu tengah malam gua terbangun karena ada yang teriak. Jadi ceritanya itu ada ibu-ibu sama satu anak pulang, katanya kalau dia nonton bioskop, pulang dari nonton bioskop tengah malam. Ibunya itu jalan duluan, jadi anaknya di belakang. Karena kebiasaan mereka pulang malam, jadi udah biasa lah ya, nggak heran ya. Cuman waktu itu anaknya ditinggal di belakang, anaknya teriak, udah dilewati sama ibunya lewat dari depan rumah kami. Anaknya teriak, nangis-nangis. Rupanya kata ada lihat penampakan di pohon ketapang itu. Cerita dari anak itu, dia lihat ada 3 anak kecil. Jadi sambil bergandengan tangan, mereka kayak lompat mengelilingi pot ketapang itu, kayak bermain sambil berpegang tangan. Memang menurut saya, kalau saya sendiri biasa ada feeling ya, kalau misalnya ada merasa nggak enaknya di mana, biasa gue ada feeling perasaan nggak enak. Terus dari anak ini kalau nggak salah dia punya abang atau adik ya, gue lupa, juga pernah lihat di situ juga, tapi bukan di pohon ketapang, tapi di WC-nya. Kata di WC itu di atas ada sosok hitam lagi duduk. Ceritanya kayak gitu. Gue sih nggak pernah ngalamin, cuman ini yang dialamin tetangga gue, dia ceritanya seperti itu. Nah untuk gue sendiri, karena rumah gue deket kan, di situ kan banyak kayak got atau sumur-sumur kecil ya. Itu tuh banyak jentik-jentik, terus kata orang kutu air. Kalau gua masih kecil kan gua suka ini pelihara ikan somang atau yang kita sebut cupang. Itu biasa gua suka nanggokin
jentik-jentik sama kutu air untuk makanan ikan cupang. Jadi ada satu hari lepas gua nanggok, besoknya gua sakit. Gua bangun dengan keadaan kaki gua lemah. Jadi gua sekali bangun nggak bisa berdiri, kaki gua nggak bisa digerakin. Gua masih kecil, gua lupa gua umur berapa. Sampai satu ketika, bukan satu ketika sih, siangnya langsung nyokap gua bawa gua ke eh, kakek gua yang kemarin gua ceritain sebelum dia meninggal. Jadi gua masih sempat ke sana ya teman-teman ya. Jadi dilihat sama kakek kakek angkat gua yang seorang tatung loya. Dia nggak gimana teman-teman, dia cuman pegang tangan gua, dia tekan, dia tekan sendiri jari gua kayak gini, kuku dilihatnya, terus dia tahu penyebabnya. Dia bilang, kemarin kamu ada main-main di air ya katanya, main-main di air ini keganggu katanya. Gue bilang nggak ada, cuman ini aja nanggok-nanggok, nangkapin kutu air atau jentik-jentik buat makan ikan. Ini keganggu katanya. Terus gue dikasih kayak jimat, bukan jimat sih, kayak mantra yang ditulis di kertas, dibakar, terus campur, kalau nggak salah campur sama bawang merah, terus digosokin ke kaki. Kalau bisa tiap pagi digosokin. Habis itu kira-kira 2-3 hari gue udah sembuh. Puji Tuhan, karena kalau dulu kita nggak percaya dengan gituan, terus kita kalau ke dokter mungkin sebutnya udah lumpuh layu atau apa gitu ya, atau kena polio. Gue juga nggak tahu sih kalau dulu, sampai kaki nggak bisa digerakkan. Kalau cerita lain masih ada, gue cerita di situ dulu. Itu kakek gue, dia tanpa, kakek angkat gue ya, dia tanpa istilahnya kerasukan. Kalau di loya-loya lain kan dia harus kerasukan manggil kayak makhluk-makhluk yang lebih baik, lebih tinggi kastanya untuk masuk baru bisa bantu. Kalau kakek enggak, dia kayak gue nggak tahu dia komunikasinya gimana juga, gue nggak tahu. Dia cuma neken jari, dia udah tahu kita kenapa. Untuk sekarang almarhum udah nggak ada yang nerusin. Cuman dulu dia sempat kasih gue jimat, gue sempat pegang jimatnya. Sebenarnya kalau gue feeling sendiri ya, kalau gue punya feeling perasaan sendiri, gue merasa jimat itu udah nggak ada energi menurut gue ya. Jadi gue gede, udah umur 30-an tahun, udah sempat gue buang karena dulu gue simpan untuk kenang-kenangan saja dari kakek. Cuman karena nggak ada energi, terus nggak ada tulisan, nggak ada apa-apa, nggak ada foto kakek juga, gue nggak bisa jadikan kenangan. Daripada gue simpan bawa kemana-mana, terus kalau keluar negeri ya, kalau suka di ngecek di dompet segala macem, dikiranya mantra atau apa kita yang bermasalah. Jadi barang itu gue buang.